Shalom Genapers. Di sore hari ini kita akan kembali ibadah seperti biasa. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan karunia yang Kau berikan kepada setiap kami di sini Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya selesai Tuhan. Kau berkati juga Tuhan para pemusik Tuhan dan para pelayan-pelayan Engkau Tuhan. Kau pakai Tuhan bakat-bakat yang Kau berikan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh
Apa engkau mengenalku lebih dari siapapun? Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya pada rancanganmu bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom genapers semuanya, apa kabar hari ini? Kakak yakin semuanya pasti dalam kondisi sehat dan baik karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan mengikuti ibadah online. Khusus untuk firman Tuhan akan diganti dengan pelajaran agama. Kita akan isi dengan pelajaran agama hari ini. Saya harap kita semua bisa mengikutinya supaya kita tidak ketinggalan mata pelajaran ketika kita mengikuti pelajaran agama. Sebelum kita mulai, mari kita mau awali dengan doa. Kita mau minta pimpinan Tuhan untuk menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Sampai sejauh ini Tuhan masih berkarya dalam kehidupan kami. Itu semua karena Tuhan masih mengasihi kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami dan kami mengasihi Engkau ya Bapa. Pada hari ini Bapa, kami mau memulai pelajaran agama kami. Karena Tuhan tuntun kami, berikan pengertian, pemahaman lebih lagi kepada kami semua, supaya ketika kami mendengar sesuatu yang disampaikan,
kami boleh mengerti dan memahaminya. Berkati kami, urapi kami percaya Tuhan hadir dalam persekutuan kami hari ini. Pimpin kami dan arahkan kami Bapa, supaya hidup kami tetap boleh berkenan di hadapan Engkau lewat apa yang kami terima hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya teman-teman semuanya, kita akan mengawali pelajaran agama kita hari ini. Saya akan menyampaikan pembahasan untuk kita pelajari bersama hari ini. Kakak belajar, teman-teman dan adik-adik semuanya juga belajar, kita sama-sama belajar. Kita mau belajar tentang keselamatan. Tapi sebelum kita mempelajari keselamatan, kita mau awali terlebih dahulu. Kita mau dasari dengan pembacaan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan kita yang terdapat dalam Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita akan membaca bersama-sama, silakan buka Alkitabnya. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Perikop di atas ialah percakapan dengan Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi dunia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat yang ke-20, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang keselamatan, alangkah lebih baiknya kita beralih kepada dasar dari penyebab kenapa manusia diselamatkan oleh Tuhan. Tentunya bukan suatu alasan kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib tanpa ada tujuan dan maksud apa-apa. Tidak mungkin Tuhan melakukan apa yang di luar daripada apa yang Ia rencanakan terhadap semua orang yang percaya kepadanya. Kakak juga, saya secara pribadi tidak akan melakukan sebuah kegiatan kalau tidak ada tujuan di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang menguntungkan untuk saya terima. Maka daripada itu penting kita mempelajari dasar penyebab kenapa Tuhan menyelamatkan manusia. Kita akan mulai pada pembacaan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama Kejadian pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-31, karena di situ cukup panjang pembacaan kebenaran firman Tuhannya, maka kita akan fokus pada ayat yang ke-26. 26, 27. Ya, 26 dan 27. Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai 20, ayat 1 sampai 31, tapi kita akan fokus hanya pada ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Keberadaan manusia di dalam dunia ini bukan sebuah kebetulan. Bukan proses daripada revolusi dunia. Bukan karena ada
Sesuatu yang menyebabkan sehingga hal itu bertahap-tahap terjadi dan terbentuklah manusia. Kejadian manusia itu dahsyat dan ajaib kata firman Tuhan. Di sini Tuhan mendesain ciptaannya yang mulia. Dari ketujuh ciptaan, dari ada begitu banyak ciptaan Tuhan, manusia adalah ciptaan yang paling spesial. Mengapa paling spesial? Karena manusia keberadaannya pertama direncanakan. Ayat yang ke-26 di situ, baiklah kita, ada pertimbangan di sana untuk menjadikan manusia. Sedangkan ciptaan lain diciptakan tanpa ada perundingan, pertimbangan-pertimbangan. Maksudnya tidak sedetail seperti Tuhan menciptakan manusia. Manusia keberadaannya direncanakan oleh Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Secara eksplisit di sini memperlihatkan ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baiklah kita, karena kita di situ jamak. Jamak berarti lebih daripada satu. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Keberadaan manusia, pendesainnya adalah Tuhan. Tuhan mendesain manusia sedemikian rupa berdasarkan contoh figur dirinya sendiri. Allah menempatkan dirinya sebagai cerminan kepada manusia. Maksudnya Tuhan menciptakan manusia berdasarkan bentuk, wujud, dan rupanya. Ciptaan lain tidak diciptakan seperti manusia. Tuhan hanya menciptakan, berfirmanlah, maka terang itu jadi, terang itu pun jadi. Tapi tidak dengan manusia. Manusia dibentuk, direncanakan sedemikian rupa oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Apa yang dimaksud dengan menurut gambar dan rupa Allah? Teman-teman bisa lihat di slide yang sudah disediakan. Gambar dan rupa Allah itu memiliki arti, yaitu Allah sebagai sumber hidup manusia. Kenapa Allah sebagai sumber hidup manusia? Pertama karena Tuhan menciptakan manusia. Kemudian didesain berdasarkan bentuk fisiknya, sehingga jadilah karya ciptaan Allah, yaitu manusia. Di situ sumber hidupnya adalah Allah. Tanpa Tuhan menciptakan manusia, manusia tidak akan pernah ada di dunia ini. Kenapa? Karena tidak ada yang menjadikannya. Maka di sini penguasa dalam hidup kita adalah Tuhan. Arti yang kedua di slide juga telah disediakan. Apa arti gambar dan rupa Allah? Gambar dan rupa Allah mengacu Allah sebagai model atau teladan hidup manusia. Kenapa Allah dijadikan sebagai teladan dan model hidup manusia? Karena sekali lagi Tuhan yang menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupanya. Gambar dan rupa Allah itu mengacu kepada keseluruhan pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi otomatis hasil ciptaannya akan sesuai dengan penciptanya. Kenapa? Karena yang menciptakannya ialah Tuhan. Saya menciptakan handphone misalnya. Membuat handphone, pasti otomatis apa yang saya buat itu akan sesuai dengan apa yang saya buat. Karena udah ada desain-desainnya, udah ada contoh-contohnya, udah ada gambaran-gambarannya, udah ada cara-cara untuk membuatnya, sehingga jadilah bentuk fisik handphone seperti yang saya inginkan. Begitu pula dengan penciptaan manusia. Tuhan menciptakan manusia, didesain modelnya adalah Tuhan. Otomatis apa yang ada dalam diri Tuhan ada pada ciptaannya, yaitu manusia. Karena apa? Karena kembali kepada siapa yang menciptakannya, modelnya siapa. Sehingga jadilah bentuk fisiknya seperti kita sekarang. Begitu berharganya kamu, teman-teman, dan saya. Karena kenapa? Karena kita diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Itu adalah nilai yang spesial yang Tuhan berikan dalam diri kita.
Yang ketiga, arti daripada gambar dan rupa Allah, yaitu Allah sebagai tujuan hidup manusia. Tujuan fokus utama manusia adalah Allah. Maka daripada itu tujuan Allah menciptakan manusia ke dalam dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana manusia dapat memuliakan Tuhan? Yaitu dengan cara hidup sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan beri. Karena apa? Kembali lagi, yang menciptakannya ialah Tuhan. Otomatis hidup kita harus sesuai dengan patokan yang Tuhan berikan. Yang keempat, Allah menciptakan manusia menurut ciptaan yang unik daripada yang lain. Karena keberadaannya direncanakan sehingga hasilnya, karena manusia, kenapa manusia diciptakan unik daripada yang lain? Karena manusia memiliki 3 hal dalam dirinya. Manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Binatang memiliki tubuh dan binatang memiliki tubuh, tapi tidak memiliki roh. Begitu pula dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kita, manusia, memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Maka daripada itu, kita disebut sebagai ciptaan yang unik. Tapi kemudian, apa yang terjadi terhadap manusia? Itulah tadi bentuk fisiknya manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi karena kedatangan dosa di dunia merusak gambar dan rupa Allah itu sendiri. Manusia tidak lagi hidup seperti yang Allah inginkan. Karena dosa mulai timbul dalam dirinya. Dosa merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Teman-teman bisa lihat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Dosa merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah, hukum dan kodratnya Allah, pelanggaran terhadap ketetapan Allah, pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah. Itulah yang dimaksud dengan dosa. Segala sesuatu yang bertentangan dengan apa maunya Tuhan, itu merupakan dosa. Kenapa? Karena Tuhan sang model daripada penciptaan manusia, otomatis standar hidup manusia ditentukan oleh Tuhan. Tapi kalau segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia menyimpang dari apa yang Tuhan tidak kehendaki, itu merupakan dosa. Dosa merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Orang yang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia sedang melakukan dosa dalam dirinya. Dosa merupakan ketidaktaatan kepada perintah Allah. Dosa pertama terjadi dalam dunia malaikat. Kemudian dimulailah dosa pertama itu menjalar. Kemudian mulailah dosa pertama itu akhirnya terjadi juga kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, manusia ditempatkan di Taman Eden. Allah mengizinkan manusia menerima yang namanya 2 pilihan, antara mengikuti Allah dengan mengikuti perkataan daripada si jahat atau keinginan mereka pribadi. Tuhan ingin melihat ketaatan manusia. Di situ ketika manusia ditempatkan Taman Eden, Tuhan memberikan sebuah larangan. Kita melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Di situ berbicara tentang kejatuhan manusia. Kejatuhan manusia sudah direncanakan oleh iblis untuk menghancurkan gambar dan rupa Allah itu sendiri. Manusia digoda di dalam Kejadian pasal 3 itu. Manusia digoda untuk meragukan firman Allah, yaitu Allah berfirman, tentulah jangan engkau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Sebab ketika engkau melihat, ketika engkau memakan dan merabanya, dan serta memakannya, maka engkau akan mati. Engkau akan mati, kata Tuhan.
Itu adalah perintah Tuhan. Tapi perintah itu diputar balikan oleh si jahat untuk mengelabui manusia, bahwa sekali-sekali ketika engkau makannya engkau tidak akan mati, tapi engkau akan menyamai Allah. Menyamai Allah. Engkau akan sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apa yang terjadi, apa yang ditawarkan kepada manusia, manusia tergiur akan semuanya itu. Sehingga mereka lebih memilih menuruti perkataan si jahat daripada mengikuti perintah Tuhan. Disitulah awal kenapa kejatuhan manusia itu dimulai. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, dan semua gambar dan rupa Allah dalam dirinya manusia, apa yang menjadi ketetapan Allah untuk manusia, apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk manusia seperti yang pertama kita pelajari tadi, itu akhirnya berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, bahkan mematikan dalam kehidupan manusia. Kenapa? Firman Tuhan katakan manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan dosa telah menjalar dalam hidup mereka. Upah dosa ialah maut. Maut, kematian kekal. Kematian kekal, kematian di situ bukan berarti mati selesai. Tidak. Kematian yang terpisah selama-lamanya dari Allah. Itu adalah kematian kekal. Akibat daripada dosa dalam kejatuhan manusia itu, akhirnya manusia mengalami yang namanya kematian jasmani. Kematian jasmani itu adalah terpisahnya tubuh dari jiwa dan roh. Terpisahnya tubuh dari jiwa itu adalah kematian jasmani. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7. Akibat daripada dosa itu juga, teman-teman bisa perhatikan di slide, manusia mengalami yang namanya kematian rohani. Kematian rohani yaitu terpisahnya manusia dengan Allah. Setelah itu, setelah manusia mengalami kematian jasmani dan kematian rohani, ada kematian kedua. Kalau manusia tidak diselamatkan, yaitu penceraian kekal antara manusia dengan Allah. Maksudnya adalah keterpisahan secara kekal antara manusia dengan Allah, dan itu berlaku selama-lamanya. Itu adalah kematian kedua yang dimaksudkan. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 16, teman-teman juga bisa melihat di situ. Tetapi karena Tuhan mengasihi manusia, seperti yang kita baca tadi dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia ini bukan tanpa tujuan, tapi ada satu cara. Ada satu tujuan, yaitu menyelamatkan manusia. Rencana itu telah dimulai pada kejatuhan manusia ke dalam dosa dalam Kejadian pasal yang ketiga tadi. Rencana Allah untuk memulihkan keadaan manusia di situ telah direncanakan. Kemudian barulah di dalam perjanjian baru semua itu digenapi. Kenapa Tuhan mau mengembalikan manusia kepada ciptaan yang semula? Karena manusia sangat dikasihi oleh Tuhan. Manusia bernilai berharga di mata Tuhan. Manusia spesial di mata Tuhan. Maka daripada itu, teman-teman, engkau berharga di mata Tuhan. Jangan pernah menganggap dirimu hina, meskipun ada begitu banyak perbedaan, meskipun ada begitu banyak hal-hal yang terjadi kekurangan dalam diri kita. Jangan pernah menganggap dirimu hina, karena di mata Tuhan engkau sangat bernilai. Nilaimu tiada taranya, nilaimu tiada duanya. Engkau spesial di mata Tuhan. Engkau berharga. Engkau hebat di mata Tuhan. Maka daripada itu kita mau senantiasa pergunakan hidup kita untuk sesuatu yang baik, yang berguna, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa Tuhan mau menyelamatkan manusia? Apa sih tujuannya? Supaya manusia dikembalikan kepada bentuk yang semula, dan manusia tidak mengalami kebinasaan dalam dirinya selama-lamanya. Keselamatan telah dimulai melalui kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia. Apa sih yang dimaksud dengan keselamatan? Di slide sudah ada juga.
Keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula. Yang telah tadi saya sampaikan buat kita semua. Tujuan Tuhan datang ke dunia ini sekali lagi untuk menyelamatkan manusia. Tanpa ada Tuhan, tentunya tidak akan ada yang namanya keselamatan. Kita percaya satu-satunya jalan keselamatan hanya akan kita peroleh melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk kita semua. Untuk saya dan kita semua. Tanpa ada itu tidak akan ada keselamatan. Kenapa? Karena tidak mungkin orang lain memperbaiki diri kita sedangkan dia tidak mengenal siapa kita. Benar nggak? Karena tidak mungkin kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Karena kita telah jatuh dan jatuhnya sudah sangat ke dalam. Tidak akan mungkin kita dapat naik ke atas dan menyelamatkan hidup kita dengan cara apapun. Kata Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Tuhan Yesus. Tidak akan pernah orang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Maka daripada itu, satu-satunya jalan keselamatan hanya akan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita. Keberadaan kita, Allah yang menjadikannya. Maka daripada itu, otomatis yang dapat menyelamatkan kita ialah Sang Pencipta kita sendiri. Maka daripada itu Allah turun ke dalam dunia, mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan kita. Keselamatan yang Tuhan berikan dalam diri kita terjadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tapi keselamatan yang kita peroleh dalam diri kita tidak akan kita peroleh tanpa ada respon kita terhadap apa yang Tuhan lakukan. Pekerjaan Allah selalu diresponi oleh manusia. Maksudnya setiap apapun yang Allah lakukan, manusia hendaknya meresponi apa yang Tuhan lakukan. Karena Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan kehendak bebas atau yang disebut sebagai free will kepada manusia, supaya manusia berhak memilih, menentukan jalan hidupnya, tapi tetap pada tuntunan Tuhan. Maka daripada itu segala sesuatu yang Tuhan lakukan harus ada respon daripada manusia. Karena manusia bukan robot yang hanya diarahkan oleh Tuhan tanpa ada kemauan, keinginan, tanpa ada respon daripada manusia untuk kita dapat menerima keselamatan daripada Tuhan. Kita harus meresponi karya pengorbanannya di atas kayu salib buat kita semua. Dia datang ke dalam dunia, rela meninggalkan tahtanya, kemudian dia rela mati, sengsara, disiksa, dianiaya di atas kayu salib, bahkan sampai berujung kepada sebuah kematian. Itu semua dilakukan supaya kita yang bernilai ini diselamatkan. Respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan beri ialah kita harus percaya, mengimani apa yang Tuhan telah lakukan dalam diri kita. Percaya, mengimani apa yang Tuhan telah lakukan dalam diri kita. Aku percaya bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran-pelanggaranku. Oleh sebab itulah aku menerima keselamatan kekal daripadamu. Itu adalah pernyataan ketika kita percaya kepada Tuhan. Pernyataan kita harus mengakui dalam hati dan mulut kita kalau Yesus adalah Tuhan dalam diri kita. Artinya Dia satu-satunya Allah yang berkuasa dalam diri kita. Kita menghargai, menerima, percaya akan pengorbanannya di atas kayu salib. Hidup kita, ketika kita mengimani semuanya itu, kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Keselamatan hanya akan terjadi kalau kita mau kerjasama dengan Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan disediakan Allah sebagai anugerah untuk manusia yang berbuat dalam rahmat kepada pendosa yang tidak layak.
Pendosa yang oleh anugerah iman percaya kepada keadilan Kristus yang sudah menebus dia dengan kematiannya dan membenarkan dia oleh kebangkitannya. Ada di slide itu yang saya bacakan ini. Salah satu bagian dari rencana keselamatan Allah ialah rencana keselamatan Allah kepada orang berdosa adalah konsep pembenaran oleh iman dan kelahiran baru yang dimulai dari konsep pertama penebusan. Manusia ditebus dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, dan semua penebusan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kemudian setelah manusia menerima penebusan daripada Tuhan, manusia bertobat daripada jalannya. Jadi tidak tetap terus dalam perbuatan berdosa, tetapi berbalik kepada sebuah regenerasi hidup yang baru. Disitulah hidup yang baru telah dimulai. Maka kita menerima kehidupan yang baru. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, kata pujian. Karena semuanya sia-sia. Hidup yang baru kita mau letakkan pada Tuhan. Maksudnya adalah supaya kita berbalik daripada kehidupan yang lama kita, melainkan kita hidup berbalik dan berputar ke arahnya Tuhan. Berarti kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Rencana Allah yang semula tadi apa? Supaya kita hidup, tujuan hidup kita ialah Tuhan. Itu yang Tuhan juga mau kembalikan dalam diri kita. Keterpisahan tadi yang jauh, akhirnya lewat kematian Tuhan Yesus kembali di atas kayu salib. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib kemudian memulihkan keadaan kita. Itulah yang dimaksudkan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Ketika ada pertobatan, disitulah kehidupan yang baru telah dimulai. Slide yang ke-7. Alkitab menggambarkan bahwa Allah dalam kasih yang kudus berprakasa memikirkan dan melaksanakan karya penyelamatan. Melalui kematian Kristuslah Allah melaksanakan tindakan penyelamatan yang sentral bagi manusia. Tuhan Allah sendiri adalah sang penyelamat itu sendiri. Dalam kasih-Nya yang kudus, Ia menyediakan keselamatan. Manusia adalah objek daripada keselamatan itu. Bukan manusia sebagai subjek, tapi manusia objek yang menerima keselamatan itu. Respon manusia di dalam menerima keselamatan yang diberikan oleh Allah ialah harus bertanggung jawab menjaga hidupnya supaya tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Manusia harus menunjukkan sikap hidup yang sesuai dengan standar hidupnya Allah. Perbuatan baik sebagai wujud bahwa manusia menghargai karya keselamatan Allah. Jadi bukan manusia diselamatkan karena perbuatan baik. Manusia tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia yang sudah menerima keselamatan daripada Allah, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah sebagai wujud ia menghargai karya keselamatan yang telah dilakukan Allah. Seperti yang saya katakan tadi, adanya pertobatan, yaitu berbalik kepada kehidupannya lama, meninggalkan cara kebiasaan-kebiasaan hidup lama yang buruk, berbalik kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau berdasarkan standar kebenaran, yaitu firman Tuhan sendiri. Inilah standar kebenaran yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Sebagai bentuk upaya hidup yang baru telah dimulai. Bagaimana hidup yang baru telah dimulai? Bagaimana supaya saya bisa hidup baru? Lewat kita mengikuti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya dalam diri kita. Firman yang tertulis yang disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan kepada kita. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Patokan hidup itu yang menjadi standar hidup kita. Sehingga disitulah kita meresponi kebenaran daripada karya penyelamatan Tuhan. Begitu berharganya kita, sehingga Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya kita boleh diselamatkan dalam diri kita. Tetap percaya, tetap responi kebenaran firman Tuhan, dan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau. Masa muda kita, ada begitu banyak tantangan di ke depan kita akan jalani, teman-teman dan saya. Supaya kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan, satu-satunya cara ialah kita mengikuti standar hidupnya Tuhan.
lewat tuntunan firman Tuhan. Bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Rajin membaca Alkitab. Mendengarkan pujian-pujian rohani. Karena pujian-pujian rohani adalah inspirasi daripada firman Tuhan. Kebanyakan para penulis lagu itu mengambil lirik daripada firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan dapat berbicara kepada kita kalau kita mau memeliharanya. Haleluya. Demikian pembelajaran Alkitab yang saya dapat sampaikan hari ini buat kita semua. Kalau teman-teman ada yang belum mengerti, boleh sampaikan pertanyaan langsung di grup genap atau juga lewat via WA secara langsung kepada yang menyampaikan pelajaran agama pada saat itu. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Kalau ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan. Kalau ada yang penasaran, boleh minta pelajari lebih lanjut. Demikian dapat saya sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita mau akhiri dengan pujian. Begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk memberikan kita keselamatan, supaya hidup kita tidak binasa. Teman-teman, di masa muda kita mau tetap menyenangkan Tuhan dengan apa yang bisa kita perbuat. Kita mau akhiri persekutuan kita hari ini. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian akan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan dengan iman, pengampunan yang Kau beri ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang tiada ternilai, yang tiada taranya dalam kehidupan kami. Engkau telah berkorban di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur akan semuanya itu Bapa. Di masa muda kami, izinkan kami untuk menghargai karya penyelamatan-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin hidup kami Bapa, supaya kami boleh dapat berkenan di hadapan Engkau Bapa. Biarlah di masa muda kami boleh memuliakan Tuhan dengan apa yang bisa kami lakukan. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan.
Kami tidak dapat membalas apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami, selain kami bersyukur dan berterima kasih, karena Engkau telah baik dalam kehidupan kami. Tiada kasih yang lebih besar selain kasih-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Berkati kami semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Berkati teman-teman yang saat ini sedang sekolah, Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka, Bapa. Pimpin dan sertai masa muda mereka, kami percaya Tuhan yang ambil alih semuanya. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus. Kami akhiri persekutuan kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.